sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mejo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana Presiden Republik Indonesia sudah mengatakan atau menginstruksikan kepada Kapolri bahwasanya harus diusut tuntas dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi ya kalau menurut Presiden. Dan kasus ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, juga dari netizen, dari Susno Duaji. Nah, menurut Susno Duaji, jadi kesaksian si Mel dan Aib ini, kalau menurut Susno Duaji diragukan ya, kalau si Aib ini sudah bohong, sudah pasti bohong. Masa dalam keadaan gelap, jarak 100 meter bisa melihat tidak kenal orangnya, tapi melihat wajahnya gitu ya. Jadi kalau menurut Duaji, kesaksian si Aib ini bohong. Dan ada juga tanggapan dari Bunda Widya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo turut bicara tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jokowi memerintahkan agar Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus kematian sejoli itu. Presiden juga meminta agar tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan ulang kasus ini. Infonya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru, ada tanggapan soal itu? Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga ya. Pasti Bang. Oke, Bang Susno sendiri boleh komentar, kan sempat yakin banget ya kalau Mel ini berbohong. Kenapa nih Bang Susno? Boleh diceritakan mungkin tanggapannya? Ya kan yang jelaskan kan siapa namanya tadi ngomong di TV tadi, Yudi. Jalannya gimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi kegelapannya bagaimana, keadaan jam segitu gimana. Masa Mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ. Ya itu jelas bohong lah. Warung Mel ya. Ya, ini orang Mel. Jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Kalau itu sudah di BAP, si Mel dimajukan ke sidang, itu 7 tahun penjara loh. Jangan main-main. Karena apa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai seumur hidup, sampai karatan di dalam penjara. Hati-hati loh Mel. Di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Kalau si Aib jelas bohong benar itu. Iya. Iya, kalau Aib bagaimana Bang? Kesaksian Aib. Jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Dirinci. Anda lihat di situ, sudah berapa meter di situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Iya, kurang Kamu lebih. bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? Iya. 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Bang, sekarang kan Egy Ripra yang lebih mirip gitu dengan keterangan DPO muncul nih Bang. Ada tanggapannya Bang? Gimana? Ini Egy Ripra yang lebih mirip dengan Egy DPO. Jadi, seperti apa Bang tanggapannya? Kita berharap, saya yakin lah adik-adik saya Polri sekarang lebih pintar dari saya ya. Mereka tidak terkonsentrasi lagi cari Egy. Kan sudah ada Egy sekarang. Tinggal membuktikan Egy yang sekarang ini pelaku atau bukan. Kalau pelaku lanjut penyidikan, kalau bukan pelaku dibebaskan. Daripada banyak mengumpulkan Egy nanti di Jawa Barat Egy bisa 100, bisa 1000. Menurut Abang sendiri kenapa nih Bang Egy Ripra tiba-tiba muncul? Kan dia juga
mirip gitu ya Bang, kebetulan dengan Siapa foto yang saja- beredar. Siapa saja mau muncul boleh, mau EG boleh, mau EGA boleh. Yang penting adik-adik kita polisi yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy ya, tinggal membuktikan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak, itu saja. Oke. Persoalannya nggak terlalu banyak. Iya, Bang Peggy Setiawan ini kan buktinya dan tidak sulit untuk membuktikan. Kan sudah terbukti namanya Peggy, tinggal buktikan dia pelaku apa bukan. Nah, untuk buktikan dia pelaku apa bukan saksi lagi, yaitu yang dikatakan Polri adalah scientific crime investigation. Adakah sidik jarinya, adakah CCTV-nya, adakah hasil laboratnya, adakah di HP ini. Ya, kalau itu semua nggak ada ya udah dibebaskan. Oke. Bang, tapi kalau untuk Peggy Setiawan sendiri, Bang Peggy Setiawan ini kan Mel mungkin alasan Mana ini? Peggy Setiawan apa Mel-Mel? Oke, Bang, Peggy Setiawan ini kan buktinya lemah ya, yang sudah tertangkap ini. Berarti bisa dibilang layak untuk dibebaskan nggak menurut Bukan Abang? bisa. Saya yakin polisi itu pinter loh, penyidik dia. Ya, pasti akan dibebaskan. Bukan bisa, harus. Berarti harus dibebaskan untuk Peggy Setiawan yang tertangkap ya Bang? Bukan polisi yang mengharuskan, undang-undang yang mengharuskan. kasusnya mungkin dugaan kasusnya Mel ini pengen banget muncul ke publik tuh apa sih mungkin dibalik dia pengen banget muncul ke publik mungkin dugaan Ya sekarang kan banyak sekali kan jadi panggung yang bagus ya, disorot berbagai TV, siapapun ingin muncul, tapi dia nggak tahu akibatnya. Kalau salah ngomong akibatnya itu 7 tahun penjara. Oke. kasusnya mungkin apakah ada dugaan bahwa Mel ini pelaku salah satu pelaku dugaan aja ya kasusnya. Bisa ada arah ke sana nggak Bang? Bisa ada arah ke sana nggak? Nggak tahu saya. Tapi yang jelas siapa dia? Aib. Dia ditangkap itu rupanya atas keterangan Aib. Aib ya. Nah, Aib itu harus diperiksa ulang. Harus diperiksa ulang. Artinya bisa ini untuk kemungkinan lagi aja ya Bang? Ada dugaan Aib jadi pelaku juga nggak sih Bang? Bisa jadi, tapi itu polisi lebih pintar dari saya. Polisi sekarang pasti mereka sudah kerja itu. Biarkan kita beri kesempatan kepada penyidik sekarang. Pasti mereka sudah mencari itu siapa si Aib ini apa kan? Penyidik sekarang udah berbeda dengan penyidik dulu kan? Penyidik sekarang udah lain, bukan penyidik yang dulu. Nah, oke. Bang, terakhir satu lagi kesimpulan. Abang, menurut Abang sendiri untuk Peggy Peron ini sebenarnya menurut Abang udah ditangkap atau masih dalam penyelidikan atau akan nanti ditemukan menurut Abang sendiri? Tergantung Sebagai hasil kabar penyelidikan reskrim. Polri. Apakah Peggy yang sekarang Peggy pelaku atau Peggy yang? Kalau radar Abang ada bicara mungkin Bang? Ya kalau saya kan polisi kan belum menyebut alat buktinya, jadi belum tahu kita buktikan. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau saya sampai dengan sekarang karena Polri belum membuka, yang lebih berat tidaknya. Gitu. Melibatkan pejabat dan jenderal berbintang, motif dari sepak terjang dari kasus Vina Cirebon kini akhirnya terbongkar. Pasca penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan dari kepergian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki oleh Polda Jawa Barat, desas-desus ini pun mulai menemukan titik terang siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Publik di media sosial mulai dari Facebook, TikTok, Twitter, Instagram hingga YouTube banyak yang menyuarakan tagar itu Rudiana. Desas-desus ini tak kunjung usai. Bahas kasus Vina Cirebon, salah satu seorang wanita lantas dengan lantang dan tegas bahas seputar kasus Vina Cirebon yang motifnya memang disinyalir dari Ibtu Rudiana. Faktanya kasus Vina Cirebon ini bukanlah berlatar belakang percintaan, melainkan adalah motif dari kapal penyelundupan narkoba dan sepak terjang Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Akhirnya wanita ini berani menyebut siapa saja aktor sebenarnya di balik kasus Vina Cirebon ini. Bahkan ia dengan lantangnya menyuarakan kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran aparat lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu.
baru terkuak gitu setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau itu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau itu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk, maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Panggil itu jin inilah, panggil jin itulah untuk menguak tabir ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya. Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Salam waras, salam NKRI. Buka semua Pak, supaya enggak banyak lagi orang membuat konten pura-pura kesurupan, pura-pura panggil rukiah, pura-pura panggil jin, apalagi. Indonesia kok bisa dibodohi sama seorang itu? Jadi itu ya teman-teman, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas tentang masalah kasus Vina Cirebon ini ya, dan Presiden itu mengatakan harus transparan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi ya kalau menurut Presiden Republik Indonesia. Dan kasus ini mendapatkan banyak tanggapan dari para netizen, termasuk Bunda Widya juga berkomentar ya. Jadi katanya dalang dari ini awalnya dari Ibnu ya, Ibtu Rudiana, yang mana pada tahun 2016 Ibtu Rudiana itu menangani kasus bubuk satu kapal katanya ya. Dan
Juga Susno Duaji juga berkomentar tentang penangkapan ini. Jadi kalau memang benar, ya memang benar itu Peggy Setiawan, apakah dia memang benar pelaku ataupun tidak. Tapi kalau memang benar-benar tidak bersalah, ya harus dibebaskan. Dan undang-undang yang memerintahkan bukan polisi, kata si Susno Duaji. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.